Gak tahu kenapa banyak yang mengeluhkan mereka itu kok kayaknya masih muda udah menopause. Perempuan itu yang pertama kali mengalami proses aging itu adalah si ovarium. Bisa gak nih si menopause ditunda atau di-delay ya? Sebenarnya ya bisa. Bisa banget. Jadi caranya gimana? Yang paling ditakutin kalau pada orang yang menopause itu dengan estrogen yang terlalu rendah, terlalu turun, itu resiko nanti osteoporosis. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dan Dr. Muftius SPOG dari Dr. House The Lifestyle Clinic. Kali ini kita mau ngebahas soal menopause, Dok. Oke. Karena menopause. banyak banget yang masih penasaran dan bingung nih menopause bukan kayak gitu ya. Jadi kita coba kita coba bahas deh gitu loh. Definisi menopause itu apa sih, Dok, sebenarnya? Oke, menopause itu adalah suatu proses aging pada perempuan ya, di mana ditandai dengan tidak datangnya haid atau menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Oke, harus jadi harus berturut-turut, nggak misalnya 3 bulan nggak datang, tapi besoknya masih datang haid, terus besoknya nggak datang lagi, terus masih datang haid, karena itu belum menopause. Cuman ada lagi yang misalnya, kok nih gue udah biasanya teratur, tiba-tiba kok 4 bulan ini gue gak ada haid nih. Akhirnya coba periksa laboratoriumnya, dilihat hormonnya. Ternyata dilihat FSH-nya udah lebih dari 35 mili. Wah, itu udah tandanya udah menopause juga. Jadi gak usah nunggu 1 tahun kalau jadi gitu. Jadi gak perlu nunggu 1 tahun. Berarti kalau gitu, kalau kita mau mendiagnosa, dokter mau mendiagnosa menopause, ada dua, secara klinis atau secara laboratorium. Oke, itu kan definisinya, Dok. Nah, sekarang itu gak tahu kenapa banyak yang mengeluhkan dan mereka itu kok kayaknya masih muda udah menopause. Ini bukan karena operasi loh, emang dia umur 40, 45 gitu. Dia bilang saya kok udah gak mens lagi ya nih. Kira-kira bisa gak sih, Dok, menopause dini terus kenapa ya? Oke, jadi emang ini sekarang ini banyak atau emang ditemui kecenderungan terjadinya menopause dini. Banyak banget. Salah satu penyebabnya stres. Stres. Kemudian sekarang mah orang stres semua. Karena pandemi kan. Pandemi ini nggak jelas sampai kapan masih itu bisa mempengaruhi. Kemudian ini kan orang dengan udah ngerti banget nih dengan olahraga biar tambah sehat gitu ya. Ini para ibu-ibu dia pikir dengan dia olahraganya taunya berlebihan nih. Setiap hari bisa sampai sehari itu 3-4 jam. Itu tiap hari nggak ada jedanya. Itu juga bisa terjadinya menopause dini. Malah olahraga padahal ya. Padahal olahraga tuh. Ini ada kasus nih. Ada seorang perempuan datang ke rumah sakit nih, ke tempat saya. Jadi dia keluhannya belum nggak datang haid udah 6 bulan. Terus kebetulan dia juga baru nikah. Baru nikah yang kedua. Untung yang kedua. Yang kedua, umur 37 tahun. Pokoknya secara fisiknya bagus deh. Dia bingung kok gak haid. Akhirnya saya suruh coba pemeriksaan laboratorium hormonnya. Kemudian setelah hasilnya keluar, ternyata dari hasil laboratoriumnya udah menunjukkan ke arah menopause. Jadi yang FSH-nya naik, LH-nya naik, kemudian estrogennya turun, progesteronnya turun. Terus kemudian juga DHEA-nya ikut turun juga. Pokoknya udah mengarah ke menopause. Wah, sedih lah, apalagi dia baru menikah juga lagi segala macam. Jadi emang banyak sekarang karena olahraga. Ternyata kalau saya telah ditanya, ya itu tadi olahraganya yang sangat berlebihan. Stres karena olahraga yang berlebihan. Karena stres berlebihan, jadi hormonnya mengganggu dari si estrogen tadi. Jadi memicu hormon kortisol yang jadi lebih dominan. Iya. Nah yang kayak gitu ternyata harus seimbang juga ya. Harus seimbang. Gak boleh. Kalau penyebab lain selain olahraga yang berlebihan ada gak, Dok? Ya ada, yang pastinya kan kalau yang paling penting gini. Perempuan itu tadi kan karena menopause itu kan salah satu proses aging ya. Perempuan itu
yang pertama kali mengalami proses aging itu adalah si ovarium. Mukanya masih baik-baik aja. Mukanya masih oke gitu kan. Ternyata kok pas dilihat secara laboratorium atau klinisnya haidnya udah mulai keganggu segala macam. Itu yang mulai terganggu pertama, artinya mengalami proses aging itu ovarium, si indung telurnya. Artinya itu kan si pabrik hormon steroid, hormon estrogen sama progesteron. Pabrik hormonnya udah mulai udah gak optimal dia. Nah, salah satu penyebab karena misalnya obesitas, artinya gaya hidup ya, lifestyle-nya yang gak benar. Nah, kayak gitu, merokok tuh juga. Jadi intinya sih sebenarnya lifestyle bisa memicu menopause dini ya bisa, dok ya. Nah ada juga yang tanya gini, benar nggak sih dok kira-kira gini, kalau mensnya cepet, menopausnya cepet juga, benar nggak? Nah itu ada tuh jadi sebenarnya itu mitos, juga. Jadi artinya menarche ya atau mens pertama kali si perempuan ini itu disebut menarche. Jadi katanya kalau mensnya cepat, misalnya umur 10 tahun dia udah mens, nanti akan menopause-nya jadi akan lebih cepat. Itu enggak ya, malah justru kalau artinya dengan kalau dia sudah menstruasi, artinya si fungsi ovariumnya udah optimal tuh, udah bagus. Justru kalau itu dijaga dengan lifestyle-nya, dengan segala macam ininya ya, gaya hidupnya yang baik. Ya menopause juga bisa jadi lebih lama gitu. Jadi nggak jadi patokan. Jadi kalau sebenarnya malah yang penting adalah ngejaga gimana si ovarium itu selalu dalam kondisi optimal. Oke. Karena sekarang kita malah nggak berpikir ke sana ya, sehingga lifestyle-nya ngaco, udah giliran udah mau menopause baru panik gitu loh ya. Oke. Terus kalau kita udah tahu nih dok, berarti salah satunya yang lifestyle. Berarti menopause bisa ditunda dong dok? Nah ini seru nih. Banyak tuh juga yang nanya. Bisa gak nih si menopause ditunda atau di delay ya? Sebenarnya ya bisa. Bisa banget. Jadi caranya gimana? Caranya yang pasti gini. Yang pertama perbaiki dulu gaya hidup. Udah pasti tuh. Gak bisa ya gaya hidupnya mulai obat tadi aja. Gak bisa tadi tuh kalau yang merokok stop rokoknya. Terus yang stresnya bisa dikendaliin. Yang begadang mulu, yang kurang tidur begadang ya itu juga harus dibenerin. Lifestyle lah intinya. Hindari obesitas. Kemudian artinya dietnya yang benar. Kemudian juga nah kan mau sampai terjadinya menopause itu kan gak ujuk-ujuk nih orang terus tiba-tiba menopause. Ada prosesnya nih. Mulai ada pre-menopause dulu, perimenopause, baru menopause, terus baru ke post-menopause kan. Nah untuk proses sampai terjadi menopause itu sendiri itu panjang waktunya. Bisa sampai 15-17 tahun. Nah untuk mendelaynya gimana? Makanya kalau udah mulai, tadi nih balik lagi ke fungsi ovarium atau si indung telur yang mulai terganggu. Oh tiba-tiba yang tadinya gua haidnya teratur nih tiap bulan, kok tiba-tiba nih sekarang kok sedikit banget yang tadinya seminggu darah haidnya tuh, atau enggak yang tadinya sebulan teratur nih kok 2 bulan enggak datang. Nah itu segera periksa tuh ke dokternya. Jadi mulai jangan dicuekin. Jadi gimana caranya si fungsi ovariumnya diperbaiki biar optimal. Jadi seperti itu. Jadi bisa ditunda. Jangan pasrah aja kalau jangan pasrah. Kan tadi balik lagi karena itu ya proses aging itu bisa kok ditunda gitu kan. Nah sekarang gini, kalau misalnya dia udah akhirnya nih gitu kan, udah menopause. Bahaya nggak sih kalau buat seorang perempuan? Kadang-kadang orang tuh masih berpikir menopause ini suatu penyakit. Ya kan? Jadi sebenarnya ada juga yang berpikir menopause ya udahlah gitu. Ada juga yang begitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah bahaya nggak sih? Atau cukup pasrah aja nggak sih kalau kita udah menopause? Ada nggak sih tindakan yang harus kita lakukan kalau kita udah menopause? Itu bagus banget tuh. Jadi artinya gini, menopause itu memang bukan suatu penyakit. Yang jelas menopause itu suatu keadaan fisiologis atau keadaan normal pada setiap perempuan. Artinya setiap perempuan akan mengalami itu gitu, mengalami menopause. Cuman gimana cara kan menopause tadi tuh? Menopause tadi itu kan suatu proses aging di mana si ovariumnya yang udah nggak optimal.
biar bagaimanapun juga dengan dia si ovarium yang nggak kerja optimal lagi, hormon-hormon yang dihasilkan di sana kan juga jadi nggak, produksinya juga jauh berkurang menurun. Resikonya apa? Kalau itu didiamin, dia ada resikonya. Yang paling ditakutin kalau pada orang yang menopause itu dengan estrogen yang terlalu rendah, terlalu turun, itu resiko nanti osteoporosis. Nah, misalnya nih si ibu-ibu yang tadinya hobinya pakai high heels yang 12 cm tiba-tiba kepelituk aja patah tulangnya. Kemudian yang tadinya nggak ada hipertensi jadi ada hipertensi, nanti gampang kena serangan jantung, kena stroke kayak gitu-gitu. Jadi itu yang paling ditakutkan kalau menopause-nya itu nggak bisa teratasi gitu. Berarti intinya ketika kita menopause resiko untuk mendapatkan penyakit metabolik dan osteoporosis jadi meningkat. Ya. Terus jangan takut kalau misalnya emang udah terjadi menopause, ya udah nggak apa-apa. Artinya bisa menjalani hidupnya dengan baik. Caranya gimana? Dilihat tuh minimal diperiksa kadar hormonalnya. Terus kita dibikin balas. Ada kok terapinya dengan terapi sulih hormon, replacement hormon itu tadi. Hormon replacement terapi. Intinya sih jangan pasrah aja lah ya kalau menopause ya. Menopause itu sendiri memang bukan penyakit dan natural akan terjadi. Tapi dampak atau efek dari hormon yang turun itu yang harus kita waspadai itu ya dok ya. Yang penting tuh dirubah nih mindsetnya bahwa aduh gua nih udah tua kok udahlah udah pasti menopause terus ya udahlah namanya udah ya cuman segini kemampuan. Nah itu dirubah tuh mindsetnya. Gimana caranya? Ya umur udah pasti kita bertambah. Cuman gimana caranya umur yang tetap yang bertambah ini tapi secara biologis umur kita misalnya umur secara kronologisnya misalnya umurnya udah 60 tahun tapi secara biologisnya tahunnya masih 35 tahun kan. Itu oke banget gitu. Bisa kayak gitu. Tuh sebenarnya ya healthiers ya. Kita tuh nggak boleh pasrah aja ya. Menopause mah emang natural akan terjadi, tapi gimana caranya? Walaupun kita menopause, kata dokter Mufti tadi, umur kronologis boleh 60 tahun ya, tapi umur biologis dengan healthy lifestyle ya, makan yang benar, olahraga teratur, manage stres, tidurnya juga cukup, ternyata fungsi ovarium bisa dibikin optimal. Sehingga resiko-resiko penyakit metabolik, resiko-resiko osteoporosis terutama yang paling serem ya kayak tadi dokter Mufti bilang tiba-tiba habis pakai high heels kepelituk terus tulangnya patah, itu bisa kita hindarin ya. Jadi kira-kira ada pesan nggak dari dokter Mufti gimana buat healthiest perempuan di sana mempersiapkan dirinya supaya nggak cepet menopause? Yang penting tadi tuh dirubah mindsetnya, nggak usah jangan main terima aja. Oke lah, gue udah tua ini emang pasti. Jangan mau terima tua. Ya, artinya udah pasti akan tua. Cuma dengan kita bertambah tua, terus jika nggak pasrah untuk terima begitu aja. Ya, jadi kita harus gitu ya. Harus tetap produktif, bisa pikirannya tetap jalan. Karena gini, dengan kita menjaga kualitas tadi tuh si fungsi ovarium, itu semua metabolisme hormon yang ada di tubuhnya itu jadi lebih baik. Kayak fungsi seksualnya juga jadi lebih oke, ketimbang kita pasrah aja. Jadi mungkin itu pesannya. Oke. Ingat ya, healthier semua, apalagi yang cewek-cewek. Kalau yang bapak-bapak denger ini buat istrinya Parti gitu ya. Jadi istrinya nanti kalau di rumah pasrah jangan dibiarin gitu. Terus ya udah tua, udah menopause, udahlah gemuk juga nggak apa-apa, nggak boleh kan. Gemuk itu meningkatkan resiko apabila sudah menopause. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bikin healthier semua semangat menghadapi menopause. Semangat semuanya ya. Terima kasih dari kami berdua dari Dr. House Clinic Lifestyle Clinic.